Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang intervensi keperawatan pada pasien dengan masalah halusinasi. Sebagaimana kita ketahui, halusinasi merupakan gejala dari gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya perubahan dari sensori persepsi, di mana pasien merasakan adanya sensasi palsu, baik berupa suara, penglihatan, pengecapan, penghiduan, perabaan, maupun gerakan tubuh. Untuk melakukan intervensi keperawatan terhadap pasien dengan masalah halusinasi, kita awali dengan melakukan pengkajian, baik itu dengan cara wawancara kepada pasien dan keluarga, dan juga melakukan observasi untuk melihat perilaku yang ditampilkan pasien. Mahasiswaku sekalian, dalam melakukan intervensi halusinasi, tujuan yang kita harapkan adalah yang pertama, pasien dapat mengenali halusinasinya, kemudian pasien mampu untuk mengontrol halusinasi, dan yang ketiga adalah pasien mematuhi pengobatan secara teratur. Untuk pertama sekali dalam melakukan intervensi halusinasi, ada 4 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi halusinasi pasien. Nah, di sini kita menggali apa itu jenis halusinasinya, isi halusinasi, kemudian waktu terjadinya halusinasi, frekuensi terjadi halusinasi, dan respon pasien terhadap halusinasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengajarkan pasien tentang cara mengontrol halusinasi. Nah, yang kita ajarkan adalah yang pertama, menghardik halusinasi. Yang kedua, cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas harian. Dan yang keempat adalah mengajarkan pasien untuk patuh minum obat. Untuk menghardik halusinasi, kita sesuaikan dengan jenis halusinasi yang dialami oleh pasien. Contohnya, untuk halusinasi pendengaran, kita meminta pasien untuk menutup kedua telinga, kemudian memejamkan mata, dan mengusir halusinasi tersebut. Kemudian, bercakap-cakap dengan orang lain, ini tujuannya agar fokus pasien teralihkan dari halusinasinya. Dan yang ketiga adalah membuat aktivitas terjadwal, mulai dari pasien bangun tidur, hingga tidur kembali, sehingga pasien bisa teralihkan fokusnya dari halusinasi yang mengganggu dan melakukan kegiatan hariannya. Dan ini perlu dipantau baik itu oleh perawat ataupun oleh keluarga ketika di rumah. Dan yang keempat adalah mengajarkan pasien untuk patuh minum obat, mulai dari menjelaskan pentingnya obat tersebut, kemudian bagaimana cara minum obat, dosis yang harus diminum, dan kapan waktunya, kemudian mematuhi sampai meminum obat secara teratur, dan selalu berkonsultasi dengan dokter pada saat obat sudah hampir habis. Itulah 4 cara yang harus kita lakukan untuk mengintervensi pasien dengan halusinasi. Untuk selanjutnya silahkan tonton adegan berikut ini. Di sini kita tampilkan SP1 intervensi halusinasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya Nersveni. Saya perawat yang merawat Ibu pagi ini. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Ya, seperti inilah, Suster. Boleh saya berbincang-bincang dengan Ibu di sini? Boleh. Sebentar saya ambil kursi ya, Bu ya. Iya. Ibu, boleh tahu Bu nama Ibu siapa? Bu Tuti. Ibu Tuti. Astuti. Oh, Ibu Astuti. Ibu senangnya dipanggil apa, Bu? Bu Tuti aja ya. Ibu Tuti. Baik, Ibu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa saya adalah perawat yang merawat Ibu pagi ini. Nah, saya akan dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apa yang Ibu rasakan pagi ini, Bu? Biasa aja, Suster. Kapan saya pulang, Suster ya? Pengen pulang loh. Iya, saya mengerti Ibu pasti pengen pulang ya, rindu dengan keluarga di rumah ya. Iya. Iya, Ibu sabar. Ya, kalau Ibu ikut apa yang diajarkan perawat,
kemudian minum obat teratur di sini. Nanti insya Allah Ibu akan cepat pulang ya. Nah, tadi saya lihat Ibu melihat ke satu sisi itu, terus saya lihat ada apa? Ada yang Ibu lihat atau ada yang Ibu dengar? Iya, ada suara yang manggil saya di sana. Oh gitu. Oh, saya mengerti. Manggil saya, dia disuruh pulang katanya, itulah. Oh gitu. Sering Ibu dengar suara manggil-manggil itu? Iya, ini pagi-pagi gini kan, itulah. Kalau malam kadang-kadang ada juga, suster. Oh gitu. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita diskusikan ya, bincang-bincangkan tentang suara yang Ibu dengar itu sekarang ini? Ibu mau? Tapi saya nanti pulang ya, suster ya. Ya, tadi kan saya sudah katakan kalau Ibu ikut apa yang diajarkan perawat dan rajin minum obat, nanti insya Allah bisa cepat pulang. Iyalah. Oke, kalau gitu kita bincang-bincang. Ibu maunya di mana? Mau di sini atau mau di teras luar? Di sini aja, suster ya. Saya masih bisa juga lihat ke situ. Oh gitu, baik. Kita di sini aja. Nanti kira-kira sekitar 30 menit kita bincang-bincangnya. Iya. Ya, kayak Bu Tuti. Tadi Bu Tuti kan bilang sering dengar ya ada suara-suara memanggil Ibu Tuti. Bisa Ibu Tuti jelaskan itu suara yang Ibu dengar itu suara apa ya? Ya, itu suara katanya suruh cepat pulang. Oh, Suruh cepat pulang, suara. Ini sih ada juga yang teman-teman nyuruh cepat pulang. oh, jadi Bu mendengar suara lebih dari satu orang ya? Iya, Jadi suaranya itu laki-laki, perempuan? perempuan. Oh, suara perempuan. Nah, kira-kira kapan Ibu mendengar itu? Apakah pagi, siang, sore, malam? Nggak tentu, suster ya. Ini kan pagi nih. Nah, dari tadi dia panggil-panggil terus. Nah, disuruh pulang katanya. Terus tadi malam saya juga agak waktu tidur dengar lagi suara itu. Terus ya kemarin kalau di rumah sering juga kemarin, suster. Oh gitu. Jadi nggak tentu tapi ya. Iya. Nah, Ibu bisa ingat nggak berapa kali Ibu dengar suara itu sehari? Berapa kali ya? Misalnya kalau pagi itu, Iya, pagi ada, siang ada, siang kadang-kadang, kadang-kadang, Iya. malam ada juga. Kalau malam ada. Itu setiap hari ya ada ya? Iya. Iya. Baik, berarti tadi dengarnya bisa pagi, bisa malam, kemudian cukup sering ya, hampir tiap hari selalu ada ya. Iya. Nah, Ibu gimana pada saat suara itu akan datang misalnya? Ibu sedang apa? Kira-kira apa sih yang Ibu lakukan pada saat suara itu datang? Kalau ini kan dia nyuruh pulang, saya jadi pengen pulang, suster. Kalau Jadi pada saat misalnya saat Ibu sedang melamun sendiri atau saat Ibu sedang mau tidur misalnya? Iya, sendiri. Saat sedang sendiri. Iya. Oke. Nah, pada saat Ibu mendengar itu, gimana perasaan Ibu? Apakah Bu Tuti merasa terganggu atau Bu Tuti merasa senang dengan suara-suara itu? Kalau sekarang senang karena disuruh pulang. Oh gitu. Tapi kemarin di rumah sering kena marah juga saya karena Kena marah sama suara itu? enggak, kena marah sama orang di rumah karena akhirnya ya sedang nyuci nggak selesai nyucinya karena ada suara-suara itu. Oh gitu. Jadi Bu Tuti merasa senang ada suara itu. Iya. Bu Tuti nggak merasa terganggu? Terganggunya jadinya saya nggak selesai kerja di rumah. Baik. Terus kena marah. Jadi Ibu Tuti merasa senang, tapi Ibu Tuti tahu ya dengan ada suara itu Ibu jadinya kerjaannya nggak selesai, kemudian Ibu kena marah oleh orang di rumah. Iya Bu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu masih ada mendengar suara itu? Enggak sih. Ya, saya mengerti Ibu merasa mendengar ada suara itu, tapi saya tidak mendengar sama sekali. Ya. Suster nggak dengar? Nggak ada mendengar sama sekali. Di sini hanya ada kita berdua. Nah, Ibu kalau mendengar suara itu, Ibu lihat nggak ada orangnya yang bicara?
Oh enggak, makanya tadi sambil saya cari, sambil tengok-tengok kok ada suara di sana. Agak ini nggak cuma satu orang manggil-manggil, Bu Tuti, udahlah pulang lah, ayolah pulang, kayak gitu. Makanya saya tengok-tengok, mana lah, itu nggak ada. Iya, berarti itu suara yang Ibu dengar tapi tidak ada wujudnya. Ya Bu, ya Bu Tuti. Baiklah Ibu Tuti. Nah, suara-suara yang Ibu dengar tadi yang tidak ada wujudnya itu namanya halusinasi. Nah, karena tadi Ibu juga udah tahu itu mengganggu pekerjaan Ibu. Nah, kemudian juga karena itu Ibu dirawat di sini. Nah, bagaimana kalau saya ajarkan cara agar Ibu bisa mengontrol supaya suara itu tidak mengganggu Ibu? Bisa itu ya, Suster ya? Iya, kalau Ibu Tuti mau ikutin cara yang saya ajarkan, insya Allah nanti Ibu bisa mengontrol suara-suara itu. Jadinya Ibu nanti bisa melakukan kegiatan Ibu tanpa terganggu oleh suara itu. Ibu Tuti bersedia? Iyalah, baik Suster. Baik. Nah, untuk mengatasi yang tadi namanya halusinasi itu ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Nah, saya ajarkannya satu-satu ya Bu ya. Nah, saya jelaskan dulu semua, nanti kita praktekkan satu persatu. Cara yang pertama itu adalah dengan kita menghardik halusinasi itu. Nah, itu gunanya untuk membuat Ibu bisa tadi mengusir ya, atau menyuruh dia suara tadi untuk tidak mengganggu lagi. Nah, yang kedua adalah dengan mengajak orang lain bercakap-cakap. Jadi nanti ketika Ibu mulai rasanya suara itu mulai datang nih mengganggu Ibu, Ibu ajak orang yang ada di sekitar Ibu untuk bicara. Misalnya kalau di sini teman yang ada di satu ruangan, ya. Siapa di sini teman Ibu yang biasa bicara hari-hari? Itu yang di situ yang duduk itu. Oh, Ibu Dewi ya? Iya, Dewi namanya ya. Iya. Nah, nanti kalau Ibu mulai mendengar suara-suara, Ibu bisa ajak Ibu Dewi, ajak saya bicara, atau perawat di sini, ya. Misalnya kalau saya sedang ada di sini, Ibu panggil, Nes Feni, suara itu mulai datang, ajak saya bercakap-cakap, gitu, ya Ibu ya. Iya, Ya, Suster. itu cara yang kedua, Bu. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat aktivitas terjadwal. Nah, supaya Bu Tuti nggak banyak. Hujan ya, Suster ya? Iya, betul sekali hujan. Kita bisa lanjut Bu Tuti? Iya. Masih bisa lanjut. Nah, yang ketiga tadi membuat aktivitas terjadwal supaya Ibu Tuti nanti tidak banyak ngelamunnya. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan dari mulai nanti Ibu bangun pagi sampai tidur lagi. Kemudian yang keempat adalah dengan meminum obat. Nah, minum obat secara teratur dan Ibu tidak berhenti. Rasanya badannya sudah mulai enak, kemudian suaranya sudah mulai hilang, terus tiba-tiba berhenti. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, nanti saya ajarkan satu persatu. Nah, sekarang kita belajar dulu cara yang pertama, ya. Iya. Baik. Nah, Ibu Tuti, karena Ibu Tuti mengatakan sering mendengar suara itu, sekarang kita usir, ya, kita hardik suaranya supaya pergi, tidak mengganggu Ibu Tuti lagi. Nah, coba Ibu Tuti letakkan tangan Ibu di kedua telinga Ibu, seperti ini. Ya. Nah, Ibu bisa lihat saya dulu, nanti saya minta Ibu mengulang ya. Nah, kita tutup telinga kita sampai tak terdengar suara. Kemudian pejamkan mata dan katakan, pergi kau suara palsu, aku tidak mau dengar, kau tidak nyata. Nah, kita usir suara itu dari hati. Ya, jadi Ibu Tuti sambil tadi menutup telinga itu sambil mengusir suara itu dari hati untuk pergi jauh-jauh. Ibu Tuti mengerti? Iya. Baik. Pintar sekali Ibu Tuti. Bagaimana kalau Ibu Tuti coba melakukan apa yang sudah saya contohkan tadi? Bisa Ibu? Ditutup telinganya ya? Ya, tutup telinganya. Ya, Yang kuat. sampai nggak terdengar. Kemudian pejamkan mata. Matanya. Usir halusinasinya. Sebutkan, pergi kau suara palsu. Pergi kau suara palsu. Aku tidak mau dengar. Pergi. Kau tidak nyata. Suara palsu, aku tidak mau dengar. Kau tidak nyata. Ya, Gitu, bagus Suster, sekali Ibu Tuti. Pintar, keren Ibu Tuti. Jadi nanti kalau ada suara tadi kayak tadi, saya itu tutup telinga tadi ya, Suster ya. Iya.
Ya nanti mungkin saya coba suster ya. Bagaimana perasaan Ibu Tuti setelah kita belajar cara yang pertama untuk mengontrol halusinasinya? Senang sih udah ngobrol sama suster. Ya, mudah-mudahan ya nanti Ibu bisa lakukan terus sehingga nanti pelan-pelan itu halusinasinya bisa berkurang. Nah, Ibu, tadi saya sudah ajarkan bagaimana cara untuk mengontrol halusinasi itu. Tadi ada 4 cara. Ibu masih ingat apa saja yang tadi sudah saya sebutkan? Tadi yang tutup telinga tadi. Iya, bagus. Yang pertama menghardik. Iya, menghardik namanya ya. Iya, suster ya. menghardik halusinasi. Terus Yang tadi cari kawan tadi. Iya. Diajak bicara ya kawan Iya, yang sebelah mengajak tadi ya. bercakap-cakap. Betul sekali. Terus apa tadi ya? Minum obat. Minum obat, iya betul. Kemudian satu lagi, ada yang ingat Ibu? Lupa Bu. Membuat aktivitas terjadwal. Oh, Iya, nanti jadwal, kita iya. lakukan. Nah, sekarang ini karena ini Ibu tadi udah belajar menghardik dan Ibu sudah bisa melakukannya, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu supaya nanti setiap hari Ibu bisa melakukan itu di jam yang sudah kita buat di sini. Ya, Bu Tuti ya. Oke. Bu Tuti mau di jam berapa kita untuk latihan menghardik ini? Kapan ya? Kapan Ibu Tuti ada waktu luangnya? Kalau pagi hari setelah snack pagi bagaimana? Iya kayak tadi nih ya suster ya. Seperti Iya. jam sekarang ini? Iya. Baik, berarti di jam 10 pagi ya Ibu ya? Iya jam 10. Jam 10 pagi. Nah, sore hari setelah mungkin sholat asar, Iya nggak apa-apa. supaya Ibu ini ya latihannya bisa satu hari itu 2 kali, bisa lebih sering dan lebih mahir. Baik Ibu Tuti, kita sudah membuat jadwalnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin Ibu Tuti tanyakan enggak? Enggak suster. Baik, kalau tidak ada, waktu kita juga sudah 30 menit. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan datang lagi setelah makan siang. Kita akan berbincang-bincang lagi dan nanti saya akan mengajarkan Ibu Tuti untuk cara yang kedua, yaitu mengajak orang lain untuk bercakap-cakap. Bagaimana Ibu Tuti, bersedia? Iya. Mau suster. Ya, berarti nanti setelah makan siang ya Ibu Tuti ya. Iya. Di mana maunya Ibu Tuti, mau di sini atau mau di luar? Terserah suster aja. Terserah saja. Iya. Mungkin supaya tidak bosan kita bisa nanti di ruang tengah ya. Oke. Baik Ibu Tuti, saya pamit dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang Ibu butuhkan, Ibu bisa panggil saya. Mari Bu Tuti, Iya. saya ke nurse station dulu ya. Iya. Demikianlah mahasiswaku semua, tadi sudah kita saksikan bersama contoh dari SP1 intervensi halusinasi. Silakan masing-masing untuk mempraktikkan pada kelompok kecilnya dan mudah-mudahan apa yang sudah ditampilkan tadi dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.